Halo, selamat minggu, selamat hari. Apa sih selamat minggu ya? Nggak apa, terusin. Ini biar diedit. Ini edit ya. Ini cut dulu, ini ulang baru lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. hari Minggu semuanya. Oke, nama gue Raguel dan ini temen gue Mateo. Gue sekolah di Gonzaga. Kalau lu di mana, Mat? Gua di SMA Binus Impruk. Nah, hari ini nih kita bakal ngomongin topik yang seru banget nih. Topiknya berjudul Step by Step. Nah, seru banget ya. Sebenarnya kita agak sedih sih. Kenapa kita agak sedih? Karena kita nggak bisa ngobrol-ngobrol langsung lewat. Ya, Biasanya gue sama Matteo nih sering banget ngobrol-ngobrol langsung gitu. Karena situasi COVID, malah gue sama sekali belum ketemu sama Matteo. Ya Matteo, selama ya COVID ya? dari kapan? Dari awal COVID kali ya? Dari awal Iya. 2020 kali ya belum ketemu kita ya. Wah, udah lama banget sih gue nggak ketemu Matteo. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak nutup antusiasme kita buat bikin podcast hari ini. Yoi. Pokoknya kita bisalah seru-seruan di sini. Nah, Mat, gue pengen nanya nih, Mat. Selama masa pandemi COVID nih, dari awal apa aja sih yang lo rasain? Sekolah kan juga nggak dari ini ya, nggak dari sekolah ya? Sekolah online. Online, aduh. Gimana? Gimana ya? Aduh, gue jujur ya kesusahan banget sih. Seperti yang mungkin teman-teman lagi nonton juga pasti merasa juga online learning, aduh, kayak mager gitu. Terus juga kalau misalkan bangun juga bangunnya telat gitu. Juga kadang kalau misalkan off cam pasti tidur ya enggak. Ya Iya, pasti banyak cobaan lah. Tapi seenggaknya kita semua bisa melewati sejauh ini lah. Gitu kan lah. iya, bener banget sih. Iya, Kalau gue kalau juga kalau ngerasain. gue gimana kalau gue? Kalau gue, ya gue awal-awal nih, kayak gue kira kayak udah berasa nggak ada sekolah kan, cuman dikasih tugas, Zoom juga kadang tidur, atau nggak kadang cuman dengerin bentar-bentar doang, habis itu main sama teman ya gitu-gitulah, jadi nggak kerasa sekolah banget sih. Tapi untungnya akhirnya kita lulus juga ya. Bersyukur Amin. banget, Kacau. parah-parah. Gue bersyukur banget, nggak nyangka gue nih apa bisa lulus dengan situasi kayak Ya, gini. jujur gue kira apa Juli tahun ini bisa offline gitu kan. Gue jadi nginget masa-masa gue waktu itu SMA offline, udah kayak asik banget tuh. Wah, asik banget sih. Wah, parah, asik banget. Lu graduation offline apa online tapi, Mat? Online, gue graduationnya online, Nah, makanya iya. gak enak banget dah. Kalau sekolah gue kemarin sempat kayak nge-tapping gitu. Jadi gue ke sekolah. Cuman Hmm. ke sekolah juga dibatasin satu-satu gitu masuk sekolah. Juga dengan protokol yang ketat juga sih. Jadi ya gitulah, kurang ya nggak kayak dulu lah, nggak kayak masuk sekolah biasa. Padahal gue udah kangen banget tuh. Nah, lu kan kita awal belajar online learning ini itu berarti dari bulan apa ya, Mate? Dari Dari tahun kalau nggak lalu, salah dari bulan Maret tahun lalu deh. Maret tahun lalu ya? Iya, Maret tahun lalu. Berarti kita hitungannya sekolah tuh cuma bentar banget ya, sekolah offline ya? nggak bentar juga sih, lama sih, setahun satu tahun SMA kita di sana, men. Satu tahun Lumayan SMA. lah, lumayan lama lah. Tapi kalau bisa nih, Mat, kalau bisa kan lu pengen banget kan ya, kayak balik ke offline learning, kayak ke sekolah lagi gitu kan. Pasti dong. Boleh nggak sih diceritain emang bedanya apa sih online sama offline menurut lu? Beda banget sih, apalagi kalau misalkan buat gue ya yang nggak bisa fokus belajar sendiri gitu ya, apalagi di lingkungan, kalau misalkan di lingkungan teman-teman yang fokus belajar, pasti gue ikut belajar juga. Nah, Bukan ikut sih, lebih ke terpaksa belajar ya, karena kan cuma belajar masa gue nggak belajar gitu kan. nah, Jadi ya juga bisa ketemu teman-teman, itu yang paling penting sih, bisa ketemu teman-teman, bisa bersosialisasi, temu guru, kan exciting banget tuh. lu, lu, lu anak kesayangan guru banget ya? Enggak juga sih, lebih ke sering diceng-cengin sih sama guru-guru. Sering datang ke ruang guru ya, Mat ya? Oh, sering nggak bisa dihitung. Parah deh. Emang seru banget sih ya. Apalagi nih kalau gue inget-inget dulu sebelum offline.
wah kayak tiap hari di sekolah bisa main sama temen, pulang sekolah bisa ngobrol-ngobrol sama temen. Ya lumayan seru juga sih. Ya tapi Cuman gue doain semuanya yang nonton hari ini sehat-sehat semua. iya Buat benar. keluarga, buat semuanya deh, semuanya. Iya pokoknya COVID kan juga lagi naik-naik gini ya. Tahu naik Jadi banget, men. mendingan kita stay at home aja nih, PPKM yang sedang diterapin 3 sampai 20 Juli kita taatin aja lah biar COVID cepet selesai juga ya nggak sih? Amin, amin, amin. Biar bisa cepet ketemu lagi kita. Duh, Nah, tapi kalau kan bukan apa karena ada COVID ini kita nggak mungkin stop mencapai tujuan kita untuk misalkan yang SMA kelas 12 cari kuliah atau memiliki cita-cita yang apa ya, yang pengen dicapai gitu lah. iya bener, bener Misalkan banget sih. gua nih yang selama online itu belajar buat masuk kuliah dan puji Tuhan terima di Gajah Mada apa Wih, gila. Keren jangan banget sih nih Kak Mateo. Wah, semuanya tepuk jadi tangan untuk Kak Mateo. ya jadi malu nih jadi malu. Wah, iya sih, gue juga nih selama masa pandemi COVID gini, gue juga apa ya makin matang nih buat mikirin tujuan gue sendiri setelah lulus SMA ini rencananya pengen masuk Akpol dan puji Tuhan juga udah lulus tes daerah Akpol dan tanggal 15 Juli nanti gue bakal pergi buat tes pusat Akpol. Jadi mohon doanya ya kawan-kawan semua Mantap yang nih, nonton. aduh, Bapak Rasul mantap kali. Aduh, Aduh, terima polisi, kasih. di polisi guys. Tapi lucu juga ya, Mat, kalau diingat-ingat dulu. Jadi gini guys, dulu gue sama Mateo tuh sempat satu sekolah. Aduh, Waduh, gimana tuh Mat ceritanya, Mat? Kayak asik banget, Mat, kalau dibahas. asik Terus banget asik lah, banget, asik banget. panjang, santai. Jadi gini guys, sebelum saya lulus bareng dengan Raguel ini, saya tuh sebenarnya tuh kakak kelasnya. Di mana saya itu terpaksa untuk meninggalkan kelas kelas saya gitu. Jadi harus mengulang kelas 11 lagi di Gonzaga. Nah, karena saya mengulang, jadi ada beberapa langkah-langkah, step by step yang cuy. Ada beberapa langkah yang harus gue ambil supaya tidak mengulang kesalahan gue yang sama gitu loh. Hmm. Jadi istilahnya guys. Gua nggak ngelihat masa gue veter di Gons ini itu sebuah setback lah. Tapi istilah ketapel lah. Semakin ditarik pasti apapun yang kalian tarik itu pasti kan jauh. Jadi kalau misalkan gue di posisi itu semakin gue ke belakang dan tertinggal teman-teman gue percaya banget Tuhan punya jalan buat gue supaya kedepannya gue lebih sukses lagi gitu guys. Gila, mantap banget emang Kak Mateo ini. Aduh, step by step-nya tuh kerasa banget ya, Mat. Kerasa men. Ah, Dari parah ya. dari gue veter terus bisa keterima di UGM tuh kayak puji Tuhan banget sih. Gue bener-bener gak sangka banget sih. Tapi gue Parah. yakin banget dari cerita gue nggak banyak yang bisa ngerelate. Tapi ambil ambil hikmahnya lah dan nggak usah pentingin hasil tapi nikmati aja prosesnya gitu. Gitu teman-teman. Kalian harus dengarkan kata Kak Mateo. Jadi walaupun kita tuh ngalamin masa-masa terburuk ya, Mate, kayak terburuk malah hampir bisa bilang terburuk dalam hidup, kayak itu malah jadiin tolakan biar kita bisa mencapai cita-cita kita sebenarnya gitu. Tuh guys. Kalau Kalau karena gue nih step by stepnya apa nih kalau bisa nih? aduh, jadi gini teman-teman, kalau boleh sharing pas offline, jadi gue tuh sama Mateo udah deket dari SMP nih, jadi Mateo nih tahu semuanya. Sebenarnya dia ngajarin gue sih, ngajarin gue nih emang dia parah banget sih emang. Ngajarin Tapi apa ya? Aku boleh tahu ngajarin ngajarin apa kalau boleh tahu ya? Ngajarin apa tuh? ngajarin gue tuh udah banyak. Mateo nih ngajarin gue banyak banget teman-teman. Dia ngajarin gue uh, hal-hal baik. Jadi gue pas gue awal masuk Guns dia ngasih tahu gue nanti lu di Guns tuh gimana, lu tuh bergaulnya gimana, lu itu nanti belajarnya gimana, guru-gurunya gimana gitu gitulah. Ya kalau yang buruk-buruk ya itu bisa bisa diobrolkan baik-baik lah ya gitu Bisa lah, bisa lah. teman-teman. Itu mungkin bisa diobrolkan di luar podcast kali ya.
Ya, benar. Nah. Jadi singkat cerita aja tuh pas gue masuk Gons, gue tuh ya walaupun Mateo kakak kelas gue, tapi gue emang masih deket sama Mateo karena Mateo juga satu gereja kan sama gue, jadi gue sering main bareng. Uh, nah, mungkin juga nih menurut gue karena kita kadang sering kita tuh apa ya terlalu asik di sekolah gue ini terlalu asik bermainnya, terlalu apa ya kita mungkin terlalu dekat kekeluargaan di sekolah gue. Jadi sampai kadang kekeluargaan yang kurang baik ya kayak satu nggak belajar, yang lainnya nggak belajar, tuh diterapin juga gitu. Jadi kayak jadi gue juga bukan Mateo doang, jadi gue juga sempat nilai gue tuh turun gitu, gue sempat nilai gue jelek jelek banget malah. Dan gue juga bersyukur malah nilai gue tuh diselamatin karena adanya pandemi COVID ini, teman-teman. Kalau mungkin aja nggak ada yang tahu kan kalau pas misalnya nggak ada pandemi COVID, gue nilainya makin jelek dan gue malah bisa veter atau nggak naik kelas kayak Mateo gitu, juga nggak nutup kemungkinan karena dulu gue sering banget main. Tapi gara-gara COVID ini ya untungnya kita terpaksa nggak bisa keluar ya, Mate. Iya, bukan terpaksa sih, kita lebih ada mindset untuk Nah, itu nggak dia. keluar yang buat hal-hal nggak penting lah. Iya, benar. Dan kita juga apa ya? Jadi apa ya? Kalau gue sendiri gue jadi refleksi gitu sih ke diri gue. Kayak iya juga ya selama SMA gue main mulu, bercanda mulu, dan ternyata emang kalau kita bercanda mulu ya gimana kita mau capai cita-cita kita? Kayak Mateo bisa keterima UGM ya kalau dia main mulu ya nggak mungkin kan teman-teman bisa kecapai, dan gue juga nih kakpol gitu. Jadi ya walaupun ada COVID, kayak gue yakin pandemi COVID ini tuh pasti ada hal yang bisa buat kita bersyukur lah pada Tuhan, karena Tuhan pasti punya rencana terbaik buat kita gitu. Gitu guys. Jadi gitu guys. Guys. Jadi ya Wah, buat kalian yang merasa malas seperti saya ini ya, malas belajar, malas ngapa-ngapain lah. Ya apalagi kalau misalnya buat malas belajar, kalian tinggal ini aja, nggak usah jadi yang paling pintar, nggak usah sok pintar gitu dapat nilai banyak, nilai tinggi. Kalau misalkan kalian semua bisa balance, dalam arti bisa apa, balance mainnya mainnya balance, apa belajar juga iya, balance, pasti kan itu jadi sebuah habit. Nah, iya, untuk membangun habit itu pasti ada stepnya juga dong, pasti gitu. Dimulai dari mindset kita guys, gitu. gitu guys. Jadi main tuh nggak apa-apa guys. Yang penting kita tahu batasannya, tahu batasan main, tahu batasan belajar gitu guys. Rak, ini Ya, gue kaget sih kita bisa ngomong kayak gini sih. Biasanya kita kalau ngobrol gitu bisa, kemana-mana dah, jujur kemana-mana. parah sih. Duh, kalau gue sama Theo emang harus ada yang dikurang-kurangin lah, di filter-filter lah gitu Iya lah, guys. pasti ada lah, pasti Asik ada kan lah, gitu. pasti ada, Karena wah, wah kalau udah ngobrol tuh udah lupa waktu, bener guys. pasti. Parah deh. Jujur aja nih, pasti ini gue jujur aja ya. Apa sebelum bikin podcast ini itu tuh jujur ya guys, kesusahan dari topik guys, karena kita tuh karena udah lama gak ketemu ya, jadi ngobrolnya kelamaan gitu guys. Jadi maaf banget nih kalau misalnya rilisnya agak telat gitu, maaf banget ya. Setahunan guys nggak ketemu. Ya kita Iya. bingung juga kan. Kayak banyak yang berubah lah Pak dari masing-masing gue Pasti sama banget. Theo. Kalau gue kan makin ganteng gitu. Ini cewek-cewek itu, tolong nih cewek-cewek. Dari dulu gue emang nggak, kalah ganteng terus ya sama Matteo guys. Gimana ya? Parah. Aduh, kacau. Aduh. Tapi Mat, kalau menurut lo nih, kalau ditanya kayak yang apa ya, kayak paling kompleksnya ya, kayak step by step lo dari apa ya, kayak apa aja sih, kayak contoh-contoh lah yang lo lakuin nih dari awalnya lo offline, kayak lo main-main gitu, terus lo malah jadi sering gara-gara pandemi jadi sering belajar dan lu bisa uh, capai ini UGM tuh gimana sih, Mat? Kayak step by step nih. Jujur sih, waktu awal offline sih gue emang dulu malah caur sih. Jujur agak Hmm. caur nilai gue. Eh, waktu waktu masa pandemi pun juga gue juga merasa gue juga kurang belajar nih, karena gue tuh emang orangnya harus belajar dengan dengan apa, sama teman-teman gue gitu loh. Gue nggak biasa belajar sendiri. Nah, kenapa gue bisa mencapai hasil ini? Karena gue punya ayat nih guys buat kalian semua nih guys. Uh, Ayatnya ini guys, 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu di mana apa tertera, tuh sama tuh?
kita semua harus tetaplah berdoa. Kenapa? Karena itu berdoa itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu kan bukan sebuah apa ya, yang sebuah apa, mungkin pasti sebuah dewa ya. Cuman kita itu harus perlakukan dia seperti teman kita, biar apa ya, istilah kayak Tuhan tuh broski gue lah, gitulah. Iya, Udah kayak brother benar-benar. gue lah, udah kayak brother gue. Nah, karena itu gue merasa eh, jalan hidup gue tuh gue serahkan pada Tuhan, dan karena itu gue bisa capai dengan apa yang gue capai sekarang, dan gue dikasih talenta ini untuk apa ya, berbuah hasil lah, bukan hanya ke gue doang tapi ke masyarakat semua gitu. Udah Wadah, kayak wah, pidato presiden aja gue ya. up. Kalau gue, aduh, gue juga nih, gue kalau diinget-inget ya, yang tadi dulu kita ceritain, kayak kalau diinget-inget tuh kayak nggak mungkin banget ya, nggak mungkin banget kayak kita udah bisa berdiri di sini dengan udah mau mencapai cita-cita kita gitu, itu kayak nggak mungkin banget sih. Dan gue sendiri benar-benar ngerasain kehadiran Tuhan step by step di hidup gue. Dia benar-benar ada di setiap langkah yang gue ambil, di setiap usaha yang gue lakuin, dan di setiap doa yang gue panjatin di mau malam hari, pagi hari, siang hari tuh gue merasa banget kayak dia itu selalu ada gitu dan dia selalu menguatin gue. Nah, karena itu gue tuh selalu berpegangan pada ada satu ayat nih, itu namanya Filipi 4 ayat 13. Ayat itu menyebutkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Nah, kenapa gue pilih ayat ini? Karena menurut gue yaitu lu mau lu dari separah apa, lu apa ya, lu sejauh apa sama Tuhan, Tuhan tuh selalu aja punya cara, ya kayak lu mau ngadepin sesuatu apapun yang berat, kayak ya kayak Mateo mau masuk UGM, gila UGM gitu kan, Iya. hukum, kayak terus gue juga mau masuk kepolisian gitu, dan orang-orang juga tahu apapun lah semuanya tuh pasti susah kan, dapat kuliah tuh juga susah gitu, dan cuma Tuhan gitu, cuma Tuhan yang bisa beri lu kekuatan buat lu mencapai cita-cita lu itu gitu sih. Gila seru banget ya kayaknya kita ngobrol-ngobrol gini ya, Mat. Ini kayak kalau misalnya dilanjutin bisa sampai sejam gitu ya kayaknya. Iya Bahkan sih, lebih gitu ya, bahkan lebih gitu ya. Aduh. wah bisa Ya. sampai berapa lama ya, tapi ya gue bersyukur banget sih, malah gara-gara ada podcast ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Mat. Padahal Iya, kita udah ngobrol lama banget ya. sebuah wadah untuk kita ngobrol. Selalu ada kayak kita sering ngobrol, dikasih tempat nih sama Korem GKIKB. Shout out Korem, bro. Shout out to Korem. Gue Subscribe dong, guys, subscribe guys, like, comment, subscribe. Ya, like, comment, subscribe, jangan lupa ya guys. Dan jangan lupa juga, walaupun kita juga udah agak jarang ya datang tiap minggu, jam berapa biasanya, Mat? jam berapa ayo? Masa lupa sih? Jam, ya, jam 5, jam 5. Jam Jam 5 sore 5, guys. jam 5 sore setiap hari Minggu. Itu kalian harus banget join, guys. Karena pasti ada banget hal-hal yang seru dan hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kalian. Dan siapa tahu mungkin pada hari-hari Minggu yang kalian nonton pasti ada kita berdua. Wah, kalian nggak tahu kan kapan kita akan mengisi hari-hari Minggu kalian, Dengan hari penuh Minggu kan. kebahagiaan dan kesenyuman gitu kan. Asik. Iya, siapa tahu kalian bisa ngeliat muka-muka kita di Zoom, kita bisa cerita-cerita bareng ya, Mat, ya? Sharing bareng. Jadi Seru gitu. banget. Ini kayak bisa lebih banyak sih topiknya, cuman kayak di situ aja dulu guys, kayaknya nih guys. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih, Mat, buat teman-teman nih yang nanti akan menonton? Buat yang nonton mungkin gua ada dua. Satu, jangan keluar untuk hal-hal yang nggak penting dulu karena lagi situasi kayak gini. Terus kayak gue bilang tadi, sama ayat yang gue bilang tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Teruslah berdoa karena meskipun kalian merasa Tuhan tuh nggak menjawab, berarti itu bukan berarti Tuhan mengabaikan, tapi Tuhan pasti mendengarkan. Tapi karena banyak yang berdoa, jadi nggak dapet jatah gitu mungkin. Nah, gitu. Bukan nggak dapet jatah, tapi tetap doa guys, tetap doa karena itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu guys. Kalau buat lagu ada pesan-pesan terakhir mungkin?
Ya, kalau dari gue, pokoknya walaupun sekarang kita lagi pandemi COVID gini, kita harus tetap semangat, karena gue yakin Tuhan pasti punya rencana terbaik buat kita masing-masing. Siapa Hmm. tahu dengan di pandemi ini ada hal yang bisa kita gapai untuk lebih baik lagi, untuk cita-cita, untuk tujuan hidup kita tentunya. Dan ya sama kayak Mateo sih, uh, tetap patuhi aturan yang ada, yang udah dibuat sama pemerintah, harus kita hormatin, harus kita terapin biar COVID ini cepat selesai. Dan itu juga sama kayak ayat pegangan gue, pokoknya segala perkara, segala COVID-COVIDan ini pasti bisa kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Itu. Guys, jangan lupa, tapi juga gini guys, kalau ada yang belum vaksin, vaksin lah. Karena banyak sekali orang yang bilang vaksin itu bohongan, vaksin itu apa? Bukan bohongan. Itu cara di mana kita bisa bukan menghentikan ya, lebih ke Minimalisir ya. iya betul sekali, pinter banget sih kata-kata ampun. Guys ya, vaksin guys, vaksin penting itu. Vaksin guys, jangan lupa buat yang umur udah bisa vaksin dan udah ada untuk Segera belum bisa vaksin, vaksin, segera vaksin, segera vaksin. segera vaksin agar biar cepat selesai, kita balik lagi kayak dulu ya nggak? Oh iya. Mantap guys. Sekian di situ saja guys ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Subscribe. Terus turn on the post notifications, bro. Oh iya, jangan lupa juga Mat. Kalau misalnya nanti abis ini ada yang mau ditanya-tanya, kita abis ini bakal adain sesi Q&A. Wah, bisa ditanya Apa kalian kepo dengan gimana Q&A-nya? Kembali lagi ke studio. kita. Oke, udah selesai ya. Jadi